Selamat pagi saudara-saudara. Senang kita bertemu lagi di dalam acara doa pagi ini. Kita akan awali memasuki pelayanan firman dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan acara doa pagi ini. Kiranya Engkau menolong kami, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka. Engkau mengenal siapa kami semua. Kuduskan kami Bapa, firmani kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami juga mau mendoakan sesama kami. Tolonglah kami. Kami serahkan acara doa pagi ini ke dalam pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu. Demi Kristus kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bantuan yang selalu ada. Inilah tema renungan pagi ini. Saya yakin semua kita paham akan istilah bantuan. Juga bahwa semua kita pernah menerima bantuan dan memberi bantuan. Tapi bantuan yang selalu ada sesuai kebutuhan kita itu adalah keadaan yang luar biasa. Sejauh pengalaman saya, bantuan ada, tapi tidak selalu bantuan itu sesuai dengan kebutuhan yang harus dibantu. Mengapa? Karena keterbatasan kita selaku manusia. Keadaan yang sering menjadi alasan juga buat kita untuk kurang mau saling membantu dalam kebersamaan kita. Saudara-saudara, beginilah keadaan kita sebagai manusia terbatas dalam urusan bantu-membantu. Di tengah keterbatasan yang demikian, mari kita sadari bahwa kita bukan sekedar hanya manusia yang terbatas. Di tengah keterbatasan, kita adalah juga manusia yang tak terbatas. Kita adalah manusia istimewa. Manusia yang mampu memberi bantuan yang tepat bagi yang membutuhkan. Kemampuan yang bukan berdasarkan kemampuan kita sendiri, tapi kemampuan yang bernaung pada Allah yang kita imani. Sebagai Allah yang tak terbatas, Allah yang adalah sumber segala bantuan. Marilah kita berikan diri kita untuk jadi penyalur bantuan yang bersumber dari Allah. Saudara-saudara, sekarang ada pertanyaan baru. Siapa Allah yang disebut sebagai sumber segala bantuan? Semua kita tentunya kenal Allah. Walau pengenalan kita pasti tidak sepenuhnya sama. Sedikitnya ada yang harus sama, yaitu apa yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita tentang Allah melalui doa Bapa kami. Kita boleh menyapa Allah dengan sapaan Bapa kami. Berarti kita boleh menempatkan diri sebagai anak-anak Bapa. Allah adalah Sang Penguasa yang mau merangkul kita menjadi anak-anaknya. Allah adalah Bapa semua orang. Bukan Bapakku atau Bapamu, tapi Bapa kami, saudara-saudara. Dan Allah bukan sekedar Bapa,
bukan sembarang Bapa, tapi Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang agung, yang mulia, yang maha kuasa, yang selalu memberi bantuan kepada kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudaraku, di samping pemahaman kita akan Allah seperti itu, mari kita pahami siapa Allah seperti yang tertulis dalam nats renungan pagi ini, Mazmur 46 ayat kedua, yang mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesasakan sangat terbukti. Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah kekuatan bagi si pemazmur. Tempat perlindungan dan kekuatan juga bagi kita, saudara dan saya, bagi semua orang. Sebagai orang beriman, saudara-saudara, yakinlah bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Apa artinya? Artinya bahwa bersama Allah hidup kita terlindung. Hidup kita aman dalam perlindungannya. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita aman dan kuat. Yakinkah kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita? Sebagai orang percaya, kita harus yakin. Maka kita akan mengalami bahwa dalam segala keadaan, ketika kita butuh pertolongan, butuh bantuan, maka bantuan selalu ada. Pada Allah, pertolongan yang kita butuhkan selalu ada. Dan pasti Allah memberikannya pada kita di saat yang tepat, saat kita membutuhkan. Tapi Allah tidak memberikannya secara sembarangan dengan menjatuhkannya dari langit. Untuk mengalami perlindungan dan kekuatan dari Allah, harus ada usaha dan tindakan dari pihak kita. Yaitu kita harus mengakui kebutuhan akan perlindungan dan pertolongan Allah secara tulus dan jujur. Karena itu saudara-saudaraku, berhati rendahlah dalam kehidupan ini. Jangan pernah sombong. Dengan hati rendah yang tulus dan jujur, mari kita minta perlindungan dan topangan kekuatan Allah di dalam seluruh hidup dan kerja kita. Maka pertolongan Allah pasti akan terbukti dalam kehidupan kita. Jika kita mau mengalami perlindungan dan kekuatan Allah, mau mengalami bahwa Allah mengenal kita dan menolong pada waktunya, kita juga harus siap menyiapkan diri untuk mengalami yang sukar dan sulit, bahkan bagian hidup yang pahit. Karena itu di tengah pengalaman hidup yang berat, sulit dan pahit, di sana pertolongan Allah akan nyata dan kekuatannya akan kita rasakan, akan kita alami. Saudara-saudara, renungan pagi ini mau mengingatkan dan mengajak kita untuk hidup
dengan hati rendah, yang bersandar pada perlindungan dan pertolongan Allah. Jangan kecil hati, jangan takut menghadapi pengalaman pahit, sulit, dan berat. Asal yang sulit dan berat itu jangan dicari oleh kita sendiri. Ketika kita berjalan di jalan Allah, setialah di jalan Allah, dan ketika di jalan itu kita mengalami kesulitan, mengalami kepahitan, yakinlah Allah hadir dan Allah akan menopang kita dengan segala kuat kuasanya. Dia akan menopang kita, melindungi kita. Berarti hidup bersama Allah, di jalan Allah, bantuan selalu ada. Tak usah takut, tak usah khawatir. Bantuan dari Allah, bantuan yang pas untuk kebutuhan kita selalu ada. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah, sumber segala bantuan buat kami di tengah kehidupan ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Engkau ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kami. Engkau adalah penolong di dalam kesesakan kehidupan siapapun. Bapa di sorga, kami mau berdoa saat ini buat semua kami yang menghadiri acara doa pagi ini. Mampukan kami untuk mengimani bahwa Engkau adalah sumber segala bantuan yang kami butuhkan. Dan kami berdoa biar kami mengalami bantuan yang dari Tuhan dengan sukacita, yang boleh meringankan beban kami, yang boleh menguatkan kami, yang boleh mendekatkan kami kepadamu, yang membuat kami juga menjadi orang yang mau memberi bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Kami boleh menjadi penyalur bantuan yang berasal daripadamu. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini buat mereka yang sedang mengalami kepahitan hidup. Biar di tengah kepahitan yang macam apapun, mereka boleh berharap kepada pertolongan dan bantuan-Mu. Kami mau berdoa buat keadaan di dunia ini dengan adanya pandemi corona. Tuhan, tolonglah mereka yang terpapar di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka yang kehilangan kekasih karena pandemi ini. Bapa, biarlah Engkau menguatkan mereka semua. Dan secara khusus kami juga mau berdoa untuk para dokter, untuk para perawat, supaya di dalam mereka mengabdikan diri, menolong yang sakit, mereka boleh Tuhan lindungi dari keterpaparan. Bapa, kuduskanlah kami semua. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu ingat akan keterbatasan kami dan berharap kepada pertolongan yang ada padamu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam pemeliharaan-Mu juga. Kami berdoa, topanglah kami masing-masing dalam kebutuhan kami. Engkau mengenal kami, tolonglah kami.
Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu di acara lain. Semoga saya berkesempatan lagi bicara dan kita boleh sekali bertemu tatap muka. Sampai ketemu saudara-saudara.